yanfa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Hikmah yang keempat, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Hikmah yang keempat, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, bagaimana yakunu minal mu'minin, bagaimana menjadi orang yang sempurna imannya, man yurdil makhlukin, orang yang mencari ridhonya makhluk, bisukhti rabbil alamin, dengan membuat murka rabbil alamin, Tuhan yang memiliki manusia, jin dan malaikat. Apa maksudnya? Kita ini jangan cari dukungan manusia, jangan cari ridho manusia, cari ridho Allah. Apalagi kalau kita ini mencari ridhonya manusia dengan membuat murka Allah, ini lebih parah lagi, lebih jelek lagi. Seharusnya tujuan utama kita bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah senang terhadap kita. Itu yang kita cari, bukan ridhonya manusia. Lebih jelek lagi orang cari ridhonya manusia dengan membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk orang yang tidak memiliki iman yang sempurna. Kaifa yakunu, bagaimana, kata Al-Habib Abdullah Haddad, bagaimana yakunu menjadi minal mu'minin, daripada orang yang sempurna imannya, man yurdil makhlukin, yang mana orang tadi itu membuat ridho, membuat senang makhlukin, makhluk-makhluk, tapi bisukhti rabbil alamin, dia membuat murka daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan sampai seperti ini. Manusia ini ada apa kita cari ridhonya? Manusia ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Manusia yang tidak bisa, tidak memiliki terhadap dirinya manfaat, bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Kenapa kita mencari ridhonya? Cari ridho Allah, yang mana Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat, yang mencegah kita daripada sesuatu yang bahaya. Ya, cari ridhonya Allah supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana kita supaya mendapatkan ridhonya Allah? Itu yang harus kita cari. Gimana caranya? Ya taat kepada Allah, laksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintah-perintahnya, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Walaupun seharusnya apa? Makhluk tidak ridho dengan kita, walaupun semua orang gak senang dengan kita, yang penting Allah senang, yang penting Allah ridho. Harusnya seperti itu. Karena itu udahlah, kita ini jangan, manusia ini ya jangan mencari ridhonya makhluk. Kenapa? Karena dikatakan ridhon nas ghaya la tudrak. Ridhonya manusia ini adalah harapan yang tidak bisa tercapai, cita-cita yang tidak bisa tercapai. Gak bisa kita ini membuat ridho manusia ini, sulit, gak mungkin. Ini harapan yang gak mungkin kita bisa capai. Andaikan seandainya kita ini yang memberikan kepada manusia uang, seandainya kita kasih 1 juta, maka apa? Mereka akan apa? Nuntut untuk lebih. Karena apa? Merasa manusia itu tidak akan merasa puas. Pasti tuntutan manusia itu akan selalu ada. Karena itu jangan cari ridhonya manusia, cari ridho Allah. Allah merintahkan kita kepada apa? Untuk apa? Memerintahkan kita di dalam Al-Quran apa? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Dan Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk kita mencari ridhonya. Yang lebih berhak untuk kita cari ridhonya itu ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Itu yang kita cari ridhonya, jangan ridhonya manusia. Ini anehnya orang ini mencari ridhonya manusia, pingin dicintai oleh orang banyak, pingin dihormati oleh manusia, tapi dengan membuat apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Melanggar perintah agama supaya manusia ridho, meninggalkan yang wajib. Dan itu apa? Membahayakan imannya.
Karena itu taruhannya apa? Imannya berarti. Kalau dia sampai cari ridhonya manusia dengan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, berarti imannya taruhannya berarti imannya enggak sempurna. Mana mungkin orang itu dikatakan beriman, dia cari ridhonya makhluk dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Banyak kan sekarang kadang-kadang mau jadi apapun kita ini kadang-kadang bagaimana ya orang masyarakat ini seneng. Kadang-kadang apalagi kalau acara-acara seperti acara perayaan 17 Agustusan, dolek ridhoni masyarakat walaupun di situ Allah murka. Yang ngundang banji-banji, menghibur masyarakat, haram hukumnya. Supaya masyarakat senang, supaya ridho makhluk ini, kemudian tidak peduli dia walaupun Allah murka. Hati-hati. Kadang-kadang berbagai macam orang kadang-kadang ya dia cari ridhonya makhluk, bagaimana caranya? Yang penting Yang penting manusia ridho walaupun dia harus dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Ini berarti dia menjadikan imannya tidak sempurna. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man askhatallaha fi ridwan nas, sakhitallahu wa askhata alaihi man ardahu. Wa man ardallaha fi sukhtin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu man askhata fi ridahu hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amalahu fi ainihi." Nih terjadi nih ya, ini terjadi. Riwayatnya Nabi ini, Nabi sudah ngabarkan. Katanya barang siapa man askhatallaha, barang siapa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya maksiat. Dengan apa? Melanggar atau aturan agama, melanggar dari beberapa perintah syariat. Dengan apa? Meninggalkan kewajiban. Man askhatallaha, barang siapa yang membuat Allah murka fi ridwan nas, di dalam mencari ridhonya manusia. Jadi dia cari ridhonya manusia dengan membuat Allah murka. Bagaimana ini? Sakhitallahu wa askhata alaihi man ardahu. Maka dia akan tidak akan dapat dua-duanya. Dia akan cari ridhonya manusia, membuat ridhonya mencari ridhonya manusia, tapi membuat Allah murka. Tidak akan dapat ridhonya siapapun dia. Apa kata Nabi? Sakhitallah, Allah akan murka sama dia. Kenapa? Melanggar kok, maksiat kok dia, meninggalkan kewajiban kok, bikin acara-acara yang pasti di situ meninggalkan sholat. Waktunya bisa meninggalkan sholat, tidak peduli dia. Mau sholat masyarakat atau tidak peduli. Yang penting manusia senang. Cari ridhonya manusia, tapi di dalam apa? Mendapatkan murka dari Allah. Allah akan murka kepada dia, dan wa askhata alaih, dan Allah akan menjadikan man ardahu, orang yang dia cari ridhonya, Allah akan jadikan mereka juga akan murka kepada dia. Jadi dia sia-sia, tidak dapat ridhonya siapapun. Yang masyarakat yang dia cari ridhonya, suatu saat Allah akan jadikan mereka murka terhadap orang tadi itu. Selain Allah akan murka kepada dia. Karena itu jangan sampai kita membuat murka Allah, ya kita mencari ridhonya manusia. Kadang-kadang kita duduk sama orang, sudah tahu jelas di situ pelanggaran. Orang dalam keadaan ngerasani orang, duduk-duduk ngerasani orang, menggunjing. Kemudian kita duduk, tak apa-apa wes duduk di sini. Tidak enak kalau saya berdiri, ya saya dianggap sombong nanti. Tak apa-apa, kan cuma duduk dok saya. Ini sama ya, yusyarik fi ismi, maka dia sama dalam dosanya, walaupun dia tidak ngomong, tapi dia ikut duduk bersama orang-orang yang menggunjing. Gak enak sama manusia, walaupun enak sama Allah. Padahal dia dapat murka Allah, tapi gak enak sama manusia. Takut dianggap sombong sama manusia. Maka ini akan dijadikan Allah akan murka kepada dia, dan manusia-manusia yang dia cari ridhonya itu juga akan murka kepada dia. Gak senang sama dia. Banyak ya contohnya ya, kadang-kadang khususnya kalau cari suara seandainya waktu pemilihan atau wah
Ya apa manusia ini senang kasih duit, ya dengan apa? Dengan dia menyuap. Wah, sampai semua manusia senang. Sampai akhirnya apa? Walaupun dia melanggar perintah Allah, akhirnya apa? Jadi dia mungkin saat itu, tapi suatu saat akan dijadikan mereka itu yang mereka senang dengan orang tadi itu, tapi bukan cara yang benar. Allah akan jadikan nama mereka juga tidak senang dengan orang tadi itu. Allah akan jadikan mereka juga murka dengan orang itu. Karena itu ini hadis daripada Nabi SAW. Sebaliknya, wa man ardallaha fi sukhtin nas, barang siapa yang dia membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah ridha fi sukhtin nas, di dalam kemurkaan manusia, di dalam tidak senangnya manusia. Artinya apa? Kalau dia melakukan itu ibadah dianggap ya apa? Metuek misalnya. Ada orang melakukan ibadah sama manusia dianggap metuek, tapi dia ibadah membuat Allah ridho, tapi tidak membuat senang manusia, dianggap metuek, dianggap si cilik, si bau kencur dia. Kadang-kadang dianggap ikut campur. Padahal dia benar, padahal dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Radhiyallahu anhu. Maka Allah akan ridha terhadap dia. Wa arda anhu man askhata fi ridahu. Dan Allah akan membuat ridha darinya man askhata, orang yang murka fi ridahu, di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tadi yang tidak senang sama dia, suatu saat Allah akan buka hatinya, yang dulunya enggak senang jadi senang. Ini banyak ini. Kalau ada orang di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ridhonya Allah, walaupun manusia enggak senang, terus jangan berhenti beribadah, istiqomah. Jangan berhenti dalam beramal. Kenapa? Suatu saat mereka yang enggak senang akan jadi senang. Banyak kan contohnya Nabi sendiri. Semua orang menolak Nabi, bahkan Nabi dilempari kotoran, bahkan Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan Nabi mau dibunuh. Tapi akhirnya apa? Seluruhnya, bahkan anak-anaknya, semuanya menjadi sahabat Nabi yang rela berkorban bahkan nyawanya untuk Nabi. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan lama. Karena itu apa? Ketika kita menjadi orang yang mencari ridho Allah, walaupun manusia enggak ridho, enggak usah khawatir. Orang-orang yang enggak senang sama kamu itu nanti suatu saat akan dijadikan apa? Cinta kepada kamu. Mungkin pertama mereka akan apa? Menunjukkan kebencian. Tapi suatu saat dia akan kagum. Dia akan kagum, kenapa? Karena terbukti ternyata apa? Orang yang ia benci, orang yang dia musuhi, ternyata dia yang tulus. Ternyata apa? Dia yang tidak ada tendensi apapun, ternyata memang murni untuk membantu. Baru sadar mereka. Karena itu usaha cuma satu, cari ridho Allah, ya cari ridhonya Nabi SAW. Ya maka manusia kalau seandainya saat itu faham, ketika kita mencari ridho Allah, cari ridhonya Nabi, kemudian manusia faham dan mendukung dia, tidak apa-apa, alhamdulillah. Kalaupun manusia belum faham dan tidak mendukung dia, terus beramal, jangan berhenti. Karena suatu saat mereka akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akan faham dan bisa mendukung ketika kita melakukan sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu memang fahamnya itu ada yang langsung, ada manusia itu yang cerdas, ada orang yang berbuat baik sama dia, ada orang yang membantu dia, langsung faham, langsung dia apa? Memahami bahwa ini yang dilakukan adalah kebaikan. Ada orang manusia itu setelah beberapa waktu, ono sing beberapa menit, ono sing beberapa jam baru mikir, baru faham. Ada yang beberapa hari, ada yang beberapa minggu baru faham, ada yang beberapa tahun bahkan. Tapi suatu saat apa? Allah akan buka hatinya dan akan memahami kalau kita tulus, memang tidak ada niatan kecuali untuk mencari ridho Allah dan ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cari ridho Allah, jangan kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Kemudian ada riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asara mahamidallahi ala mahamidin nas, kafahu ma'unatan nas." Katanya barang siapa, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah,
barang siapa yang lebih mementingkan mahamidan nas, man asara mahamidallah, barang siapa yang lebih mementingkan pujian-pujian Allah, ala mahamidin nas, daripada pujian manusia. Bagaimana Allah ridha sama dia, bagaimana Allah senang terhadap dia. Ya, ala mahamidin nas, daripada pujian manusia. Manusia mau memuji, mau mencaci, manusia mau tidak senang, mau senang, tidak peduli. Yang penting Allah ridha. Yang penting Allah senang. Yang penting Allah memujinya. Memujinya dengan cara apa kita? Ya melakukan sesuatu yang dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, tawadhu, giat beribadah. Maka ketika kita lebih mementingkan pujian Allah daripada pujian manusia, maka Allah akan mencukupi darinya ma'unatan nas, akan mencukupi Allah Subhanahu wa taala kepadanya daripada beratnya hidup dengan manusia. Ma'unatan nas aisi galun nas. Artinya apa? Allah akan mencukupi dia daripada beratnya hidup dengan manusia. Apa beratnya hidup dengan manusia? Tantangan hidup sama manusia. Orang mencaci, orang ada rencana jahat sama dia. Ya, maka Allah akan membantunya. Allah akan melindungi dirinya. Enggak akan terkena daripada gangguan daripada manusia. Kenapa? Dia tujuannya pujian Allah, bukan pujian manusia. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beratnya hidup dengan manusia. Orang hidup dengan manusia ini berat. Iya. Orang ini ya hidup dengan manusia. Manusia ini ketika melihat macam-macam. Ya ketika melihat kita ini berbagai macam jenis berbagai jenis jenisnya macam-macam. Kadang ada yang memuji, kadang ada yang mencaci, kadang ada yang tidak senang, kadang ada yang mengkritik. Tantangan hidup dengan manusia banyak. Kamu gini salah, sih gitu salah. Tidak ada yang benar di hadapan manusia. Itu beratnya hidup dengan manusia. Tapi ketika kita harapan kita cuma satu, pujian Allah, maka semuanya itu akan jadi enteng. Semuanya itu akan jadi mudah. Karena itu berusahalah jadi orang yang dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Tapi tercela di sisi Allah. Dipuji manusia tapi di hadapan Allah jelek dia, buat apa? Bahkan ada riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yakin antur dian nas bisukhtillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallah la yajuruhu ilaika hirsu harisin wa la yarudduhu kurhu karihin wa innallaha bihikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yakin wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sukhti. Ini resep kalau kita ingin hidup tenang. Ingin hidup tenang di dunia. Ingin hidup senang, bahagia. Ini resepnya. Apa resepnya? 3 hal. Inna min dha'fil yakin, katanya termasuk daripada lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan, lemahnya iman. Yaitu antur dian nas bisukhtillah. Kamu mencari ridhonya manusia, tapi dengan melakukan hal yang membuat Allah murka. Itu termasuk min dha'fil yakin, karena lemahnya iman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Kamu memuji manusia atas rizki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Manusia ketika memberikan kamu rizki, yang kamu puji manusia, bukan kamu bersyukur kepada Allah. Lupa yang memberikan sesungguhnya yaitu Allah. Kamu dapat harta, kamu dapat bantuan dari orang, boleh kita bersyukur, boleh kita berterima kasih, tapi jangan lupa zat yang sesungguhnya yang memberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kamu mengucapkan alhamdulillah, tetap berterima kasih sama dia, tapi tetap jangan lupa pemberi aslinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lupa daripada pemberinya. Dianggap manusia ar-razzaq, menganggap manusia yang memberikan rezeki. Manusia sama sekali bukan razzaq, Allah ar-razzaq.
Allah yang memberikan rezeki, tapi wasilahnya melewati manusia. Karena itu kalau ada orang memuji manusia tapi lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti ini tanda daripada lemahnya iman. Kemudian yang ketiga, wa antadummahum ala man ma lam yu'tikallah. Kamu mencela manusia, mengkritik manusia atas apa malam yu'tikallah, apa yang tidak kamu mendapatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak ngasih kepada kamu, kamu caci maki mereka. Ketika mereka mencegah daripada memberikan kepada kamu apa cela mereka manusia. Menganggap bahwa apa yang mencegah mereka, padahal Allah memang tidak takdirkan kamu dapat itu rezeki. Karena rezeki itu sudah Allah atur. Ya, seharusnya kita dapat, kita tidak dapat, itu Allah yang mencegah. Kita lupa daripada itu semuanya. Dianggap manusia yang memberi manfaat, manusia yang mencegah daripada madarat. Padahal tidak sama sekali. Dianggap manusia yang memberikan madarat, manusia yang memberikan manfaat. Padahal apa? Semuanya itu Allah yang memberikan kepada dia. Ini ketiga hal ini adalah apa? Penyebab daripada dhafil yakin, kelemahan daripada keyakinan. Kemudian inna rizqallah, sesungguhnya rizki Allah Subhanahu wa taala la yajurruhu ilaik, tidak akan mendapatkannya itu rizki Allah kepada kamu. Hirsu harisin, daripada usaha daripada orang yang berusaha. Sebesar apapun usaha kamu, kalau Allah tidak takdirkan itu rizki datang kepada kamu, enggak akan sampai. Sekuat tenaga kamu sudah kamu atur sedemikian rupa, sampai sudah sempurna, sudah harusnya kamu dapat, ternyata tidak dapat. Itu memang Allah yang berkehendak. Karena rezeki Allah tidak akan kamu dapatkan, tidak akan sampai kepada kamu karena usaha daripada orang yang berusaha, enggak. Kemudian wala yarudduhu kurhu karihin, dan tidak akan bisa menolak rezeki yang harusnya datang kepada kamu. Tidak akan bisa menolaknya, tidak akan bisa mencegahnya. Kurhu karihin, kebencian daripada orang yang benci, berusaha menggagalkan untuk kamu dapat rezeki. Kalau memang itu rezeki kamu, akan sampai kepada kamu. Ini harus kita yakini. Kalau tidak, berarti iman kita, keyakinan kita masih rendah, masih kurang sempurna. Karena itu apa? Yakinlah, rezeki yang kamu dapatkan itu adalah kehendak Allah. Kalau memang itu takdir rezeki kamu, ya akan kamu dapatkan. Kalau enggak, ya enggak akan datang. Enak kalau punya keyakinan seperti ini. Karena itu lanjutannya apa? Wa innallaha bihikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yakin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah, dengan keagungan Allah, ja'ala ar-rauha, Allah menjadikan ketenangan hidup di dunia, wal faraha, kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan itu Allah jadikan fir ridha wal yakin, di dalam apa? Ridha terhadap ketentuan Allah dan yakin terhadap apa semua yang Allah berikan adalah itu atas kehendak Allah. Kalau kita menjadi orang yang ridha dan yakin, tenang uripe. Apapun yang terjadi itu, ketika kena musibah, ya ini karena Allah kok. Tetap berdoa, tetap meminta selamat, enggak apa-apa. Ketika dia mau, ini sudah seharusnya keuntungan didapatkan, ternyata enggak jadi. Cari rezeki ternyata hari ini enggak dapat atau dapat sedikit. Ya sudah, ini ketentuan Allah. Besok cari rezeki lagi, insyaallah dapat. Semenjak aku masih hidup, Allah pasti akan jamin rezekiku. Enak kan uripe? Dia akan menjadi orang yang tenang dan akan bahagia hidupnya, enggak ribut dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau diributkan sudah jaminan Allah. Tadi dikatakan apa? Rizki itu akan datang kepada kamu. Kalau itu rizki kamu, siapapun yang akan mencegahnya enggak akan bisa. Kalau memang itu bukan rizki kamu, enggak akan sampai kepada kamu walaupun kamu usaha dengan sekuat tenaga, enggak akan sampai kepada kamu. Tapi memang tetap kita boleh berusaha, kita boleh ikhtiar, tapi semuanya tetap kita apa? Kita mengetahui itu semuanya atas kehendak Allah. Enak kan? Dan sebaliknya, wa ja'alal hamma wal hazan, dan Allah menjadikan apa? Kesumpekan, kesedihan, fi syak, di dalam keraguan, was sukhut, dan apa?
di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu masihan, enggak yakin, disumpek uripe. Selalu apa? Enggak tenang hidupnya. Dan dia akan hidupnya apa? Susah. Akan selalu sedih. Ketika enggak dapat keuntungan sampai stres kadang-kadang. Ketika dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya bencana atau yang lainnya, susah dia, sampai stres kadang-kadang. Padahal apa? Semuanya atas kehendak Allah. Yang kedua, Allah akan jadikan orang sumpek dan susah, sedih kalau dia apa? Melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang bermaksiat enggak seneng uripe. Kelihatannya aja dia hidupnya mewah, kelihatannya dia hidupnya ya nikmat, padahal dalam hatinya selalu gundah, enggak tenang hadirin. Kelihatannya aja, lahirnya aja makan nikmat, dia apapun yang dia inginkan dia bisa dia dapatkan, tapi dalam hatinya apa? Enggak tenang. Orang yang korupsi seandainya sampai banyak hartanya, enggak tenang hidupnya. Dia akan selalu ketakutan. Kenapa? Jangan-jangan ya nanti ketahuan. Jangan-jangan nanti ganti ya pemimpin, ganti pemerintah akan diusut. Jangan-jangan terus enggak tenang uripe. Ono duit tapi enggak tenang uripe ge apa? Karena itu enggak usah terlalu kita menggebu-gebu sampai melanggar perintah Allah untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hidupnya apa? Akan terasa nikmat kalau kita bisa melakukan ini. Dua hal yang harus kita miliki yaitu apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, yakin segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita ragu dengan ketentuan Allah, kemudian kita melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, kita hidupnya enggak akan senang dan akan selalu susah dan sedih. Kemudian ya coba lihat para aulia itu. Para aulia dikatakan apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna auliya Allah, lihatlah sesungguhnya para aulia Allah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, enggak ada kekhawatiran bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Kenapa? Tujuan mereka apa para aulia? Tujuannya satu tok, bagaimana Allah dan Rasulnya ridho, sudah itu tok. Enggak ada tujuan lain mereka. Walaupun manusia enggak senang, enggak urusan mereka. Mereka enggak peduli, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah senang. Yang penting dia tidak melanggar perintah Allah. Akhirnya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka hidupnya apa? Tenang. Dan itu cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ridho manusia, apalagi sampai ya mengorbankan walaupun kita harus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, Manil tamasa mahamidan nas bi ma'asillah ada hamiduhu lahu dhamma. Barang siapa yang dia mencari pujian manusia, segala sesuatunya yang diinginkan manusia memujinya. Nulis di WhatsApp, harapannya apa? Banyak yang nge-like. Ya kan biasanya ngono ya. Nulis nasihat atau ngirimkan video nasihat ataupun apapun yang dia lakukan. Dia ngajar, dia ceramah, dia apapun yang dia lakukan, tujuannya kalau pujian manusia, maka akan kembali kepada dia hamiduhu, orang-orang yang memujinya, dhamma, suatu saat akan mencelanya. Karena itu jangan kita bermaksiat kepada Allah, cari ridho manusia dengan melakukan maksiat itu. Kenapa? Suatu saat kamu akan dicela, kamu akan dicerca, kamu akan kamu akan dimusuhi nantinya. Karena itu cari pujian manusia, jangan cari pujian manusia, cari mahamidillah, pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita loh, buat apa cari ridhonya? Kita kalau seandainya ya melanggar perintah Allah karena kita seandainya karena kita mencari mencari ridhonya orang tua. Kan ridho orang tua kan harus kita cari kan. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di dalam ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah di dalam murkanya kedua orang tua. Tapi itu ada syaratnya, semenjak tidak menyekutukan Allah, semenjak tidak bermaksiat kepada Allah. Ini orang tua loh yang kita diperintahkan untuk cari ridhonya. Apalagi kita ini kadang-kadang cari ridhonya manusia yang tidak ada perintah dari Allah. Untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Nah ini keterlaluan.
Kita diperintahkan untuk mencarinya ridho orang tua, tapi dengan syarat jangan sampai melanggar perintah Allah, jangan sampai menyekutukan Allah. Tapi ini apa? Cari sesuatu ridho yang tidak ada perintah dari Allah, tapi menyekutukan Allah. Ini orang yang keterlaluan. Karena itu apa? Jangan sampai kita apa? Lebih mementingkan manusia daripada apa? Daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dilihat itu ada Rabi'atul Adawiyah. Ini Rabi'atul Adawiyah ini seorang perempuan tapi ahli ibadah. Dia tujuannya satu tok, bagaimana Allah ridho. Sampai dia pernah mengatakan apa? Ketika malam hari, ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan sendiri, dia mengucapkan laitaka tahlu wal anamu mariratun. Seandainya ya Allah, aku bersama engkau ya Allah, tahlu, manis, nikmat, ya, kamu senang terhadap aku. Wal anamu mariratun, sedangkan manusia semuanya pahit sama aku, gak senang sama aku gak peduli. Yang penting engkau manis bersama aku ya Allah. Walaupun manusia semuanya pahit, gak senang sama aku. Walaitaka tarda wal anamu ghidhabu, seandainya engkau ya Allah ridho terhadap aku gak peduli manusia semuanya murka kepada aku. Sak donya mbek perlu ngamuk kabeh ambek aku, ndak seneng ambek aku, ndak peduli. Yang penting engkau ya Allah ridho terhadap aku. Walaita baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu. Seandainya apa? Laita baini wa bainaka, seandainya antara aku dengan engkau ya Allah amirun, makmur, ibadahku makmur, zikirku makmur, tetap dilakukan baca Al-Quran, ya, istighfar, tahajudnya, amirun, selalu makmur apa? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa baini wa bainal alamin kharabu. Aku tidak peduli antara aku dengan antara manusia, ya, wa baini wa bainal alamina, antara al-alamin, manusia semua makhluk, kharabu, hancur, tidak peduli aku. Hubunganku hancur dengan semua alam, manusia dengan jin, malaikat, semuanya kalau perlu, semua alamin. Mereka apa? Tidak senang dengan aku, hancur hubungannya, tidak peduli. Yang penting aku dengan engkau ya Allah hubungannya makmur. Ini hebat ini ya. Kalau sudah seperti gini, ya pastilah akan menjadi orang istimewa. Akan menjadi orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dipentingkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi hikmah yang tadi ini mengatakan apa? Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana menjadi orang memiliki iman sempurna. Orang mencari ridhonya makhluk dengan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, tidak mungkin akan menjadi orang yang beriman. Kalau tidak seperti ini, kalau misalnya imannya dikatakan tidak sempurna, bagaimana dia akan hidup senang? Bagaimana dia akan hidup dengan tenang? Gak mungkin dia akan tenang dan senang hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena itu janganlah sekali-kali cari ridhonya manusia dengan kita melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.